kemakmuran, hukum Allah. KPK segera tangkap dan adili Jokowi oleh Dr. Masris Tanggang, Ketua Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI. Kemarahan rakyat terhadap Joko Widodo alias Jokowi, si mantan Presiden RI, tampaknya sudah pada puncaknya. Unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia dibanjiri poster dan teriakan, "Tangkap dan adili Jokowi." Di Solo, di sekampungnya sendiri, massa menumpahkan kemarahannya melalui selain unjuk rasa, coret-coret di tembok di hampir seluruh pinggiran jalan kota. Pesannya satu, tangkap Jokowi atau seret dan adili Jokowi. Di berbagai podcast di tanah air, para pengamat sosial politik nasional, praktisi hukum, mantan pejabat negara, mantan jenderal, akademisi dan aktivis kritis seperti Rocky Gerung, Ihsanuddin Nursi, Faisal Assegaf, Ferry Amsyari, Said Didu, Refli Harun, Marwan Batubara, Hersubeno Arif, Edi Mulyadi, dan sederet nama beken lainnya senada. Jokowi perlu segera diseret ke pengadilan. Selama menjabat Presiden RI, Jokowi dinilai tidak saja gagal dalam membangun Indonesia, ia justru telah membuat kekacauan yang berakibat petaka rusaknya tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Negara tidak lagi tegak atas dasar hukum, tetapi berdasarkan kekuasaan dan kemauan penguasa. Akibatnya, rakyat menanggung banyak derita. Harmoni hubungan antar komponen anak bangsa rusak karena diasut dan diadu domba. Hidup diselimuti rasa curiga antar warga negara. Kekuatan sosio-kultural rakyat, khususnya umat Islam, dikoyak-koyak melalui politik belah bambu. Satu kelompok Islam diangkat, kelompok lain dipijak. Satu kelompok disanjung dan diberi tempat, yang lain diteror dan diintimidasi dengan isu radikalisme terorisme. Jokowi melakukan itu secara sistematis melalui bajar-bajar bayaran dan program berkedok menangkal radikalisme. Bayangkan, ribuan bajar digaji untuk senantiasa menghasut, memprovokasi, memojokkan, dan memfitnah mereka yang kritis. Sementara itu, semua anggota kabinet diwajibkan mengemban tugas menangkal radikalisme, termasuk Menteri Agama. Ya, Menteri Agama yang selama ini mengurusi soal-soal keagamaan, kini bertambah fungsinya sebagai pembantu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Layaknya Indonesia sedang dalam situasi sangat genting. Umat Islam jadi pesakitan. Ternyata apa yang disebut program menangkal radikalisme adalah upaya membidik umat Islam yang tidak rela bergandeng tangan dengan Jokowi atau bersikap kritis terhadap pemerintah akan dipersekusi massa bayaran, dituduh terpapar radikalisme dan akan diperlakukan sebagai musuh Pancasila, musuh negara. Nasibnya bahkan lebih buruk dari PKI komunis. Bendera hitam atau putih bertuliskan kalimat syahadat dilarang massa bayaran, sementara simbol Palu Arit bebas berkibar. Sejumlah aktivis Islam ditangkap, ulama diawasi, dan sejumlah tabligh akbar dipersekusi. Dan sejumlah ormas Islam dibubarkan lewat Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Inilah saat di mana Islamophobia dibangkitkan hebat. Berteriak, "Saya Pancasila!" Jokowi menampilkan wajah ndeso,
sederhana, merakyat, dan tidak neko-neko. Saking desonya, orang menyebutnya pelanga-pelongo. Tetapi ternyata disitulah ilmunya. Dengan tampilan itu Jokowi menyihir banyak orang sehingga tidak sadar kalau presiden yang keluar masuk gorong-gorong ini sesungguhnya adalah penipu ulung, pemangsa buas, vampir pengisap darah. Berbagai kebijakan yang diterapkan dan undang-undang yang ditelurkan hampir kalau bukan semuanya adalah untuk melayani kepentingan pengusaha dan penguasa, untuk kepentingan dirinya. Kita sebut saja untuk kepentingan oligarki. Lihatlah kebijakan di bidang perpajakan. Beban pajak rakyat bertambah, beban pajak konglomerat dikurangi, bahkan diputihkan atas nama tax amnesty. Di bidang ketenagakerjaan, buruh dan pekerjaan lokal semakin dipersulit. Pengusaha dimanjakan, jutaan tenaga kerja dari Tiongkok malah diberi karpet merah. Begitu juga undang-undang kesehatan, semua menguntungkan pebisnis bidang kesehatan dan menekan rakyat. Harga BBM naik kapan pemerintah mau, entah berapa kali dalam setahun. Tidak ada lagi pembahasan di DPR. Karenanya harga kebutuhan pokok pun tak menentu, terus meningkat. Rakyat mengeluh, beras mahal, rakyat diminta berhenti konsumsi beras, ganti dengan sagu atau 2 buah pisang saja. Harga cabai meroket, rakyat diminta tanam cabai sendiri. Negeri penghasil sawit ini langka minyak goreng, rakyat diminta untuk makan rebusan saja. Harga daging melangit, rakyat diminta makan keong sawah sebagai sumber protein. Luar biasa, tapi begitulah yang terjadi. Dengan gaya lugu pelanga-pelungu, Jokowi berhasil menobatkan dirinya menjadi raja. Orang-orang menyebutnya Raja Jawa. Raja karena memang Jokowi berhasil menghancurkan sendi-sendi negara republik, sendi-sendi demokrasi, dan menjadikan dirinya semacam penguasa tunggal. Tidak ada lagi eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang dalam teori trias politika menjadi pilar demokrasi. Semua ada dalam Jokowi. Jokowi bisa perintahkan lembaga apa saja untuk buat apa saja yang ia inginkan. Dan itulah yang terjadi ketika Gibran, anaknya, harus jadi wakil presiden. Mahkamah Konstitusi bertindak melampaui batas kewenangannya, merubah persyaratan calon wakil presiden agar Gibran memenuhi syarat. Inilah salah satu catatan kelam penegakan hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menabrak konstitusi. Bermula dari mengacak-acak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menata kepolisian Republik Indonesia sedemikian rupa sehingga kedua institusi ini menjadi alat kekuasaan yang powerful. Dengan ini Jokowi membidik sesiapa yang dikehendaki untuk dikandangkan di balik jerejak besi, menyingkirkan mereka yang dianggap penghalang. Para pendosa, perampok harta rakyat menggigil ketakutan karenanya. Cuma ada 2 pilihan bagi mereka: ikut barisan Jokowi atau masuk terali besi. Para politisi, petinggi partai, para birokrat, dan pejabat negara pendosa dan pelahap uang rakyat bersegera sujud di hadapan Jokowi, baik terpaksa maupun sukarela. Begitu juga para profesor, akademisi, pencinta jabatan dan uang, tidak mau ambil resiko. Nunut manut sabdo pandito ratu, turut patuh titah raja. Mereka bangga jadi ternak si Mulyono. Dengan begitulah kemudian Jokowi gemilang mengobok-obok partai politik. Dengan begitu pula ia dapat mengendalikan DPR. Sebab setelah partai politik besar ditaklukkan, niscaya sangat mudah mengendalikan DPR. Lagi pula, tak dapat
pungkiri, DPR sekarang memang sudah jadi sarang para pendosa yang ikut membuat rakyat sengsara. Semua mereka tersandera oleh dosa-dosa dan nafsu durjana. Walhasil, negara ini memang kacau balau, bagai bangunan megah yang indah dipandang mata tetapi keropos, habis digerogoti rakyat, tinggal menunggu runtuh. Mega korupsi menjerajalela di semua sektor dan lembaga. Mahfud MD, mantan Menko Polhukam zaman Jokowi, sampai kehabisan kata menggambarkan bagaimana korupsi di Indonesia. Ia cuma bisa bilang, ngeri. Satu kata dengan sejuta cerita duka. Karena langsung di bawah garis komando Presiden RI, maka sikap dan tindakan kepolisian betul-betul merepresentasikan kemauan Jokowi. Tampil sangar menyeramkan. Demonstran yang menyuarakan aspirasinya di berbagai tempat di Indonesia dihadapi dengan sangat represif. Sering-sering demonstrasi berubah menjadi perang antara polisi dan massa unjuk rasa. Tetapi jelas saja pengunjuk rasa kalah karena mereka berhadapan dengan aparat bersenjata yang tidak ragu memuntahkan peluru tajam dari senjata laras panjang. Tidak jelas berapa banyak yang tewas selama masa-masa unjuk rasa di era Jokowi berkuasa. Ada tewas tertembak, ada tewas dikeroyok, dan ada yang remuk karena dianiaya polisi. Sadis, polisi bukan lagi pengayom masyarakat, tapi pelindung penguasa dan pengusaha. Pengusaha pelacuran, pengusaha judi, pengusaha narkoba, pengusaha perkebunan dan pengembang yang merampas tanah rakyat dan semacam itu. Mental dan moral polisi Indonesia betul-betul telah berhasil direvolusi oleh Jokowi. Banyak polisi sudah seperti makhluk tanpa hati. Bagi Jokowi, kematian rakyat tampaknya tidak menjadi persoalan. Buktinya, selain peristiwa tewas di dalam unjuk rasa di gedung DPR RI dan daerah lain, masih ada peristiwa yang tidak mungkin terlupakan tapi tidak mendapat penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan. Tercatat 10-an orang tewas pada unjuk rasa di depan kantor Bawaslu pada 22 Mei 2019. Penyiksaan dan pembunuhan keji 6 orang pengawal Habib Rizik Syihab di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, 7 Desember 2020. Juga kematian massal 135 orang di Stadion Kanjuruhan, Malang, 1 Oktober 2022. Nah, ini yang lebih heboh. 115 anggota KPPS meninggal selama menjalankan tugas pada pemilu 2024. Sampai saat ini masih dalam misteri. Kok bisa petugas KPPS meninggal bareng dalam tugas? Entahlah, apakah ini juga bagian dari strategi Jokowi untuk menjaga dan mengokohkan kekuasaannya. Seperti di negara-negara komunis, membunuh dan membantai rakyat demi tegaknya komunisme dan mempertahankan kekuasaan adalah hal yang lumrah. Kemarahan rakyat terhadap Jokowi karena kerusakan yang diperbuatnya pada bangsa dan negara ini sudah memuncak. Tekad Presiden Prabowo untuk hidup bersama dan membela kepentingan rakyat dengan salah satunya memberantas korupsi telah menumbuhkan kembali harapan untuk hidup sejahtera dan menjadi tuan di rumah sendiri. Oleh sebab itu, semua komponen masyarakat kecuali politisi, buzzer dan profesor termul siap mendukung Presiden Prabowo. Menggeruduk gedung KPK, mendesak lembaga itu untuk segera menangkap dan mengadili Jokowi adalah bukti dari kemarahan rakyat yang memuncak. Juga bukti dukungan kuat rakyat kepada Presiden Prabowo
untuk menyikat habis koruptor tanpa pandang bulu. Jokowi diduga kuat telah melakukan mega korupsi. Para koruptor pembantu Jokowi yang telah diciduk Kejaksaan Agung sudah bernyanyi bahwa mereka melakukan atas perintah. Hasil korupsi dibagi. Nah, yang menggemparkan lagi, dikabarkan Jokowi memiliki bunker bawah tanah tempat menyimpan triliunan rupiah. Ini bukan main-main, perlu dibuktikan. Ini tugas KPK. Jangan diam dan jangan terlambat. Kita tidak ingin kemarahan rakyat menjelma menjadi tragedi Nepal. Wallahu a'lam bishawab. Medan, 26 September 2025.